itu adalah tempat yang seharusnya nggak ada di situ gitu. Ada beberapa orang yang tidak bisa menggemuk walaupun makan sebanyak apapun. Paling tidak ada keyakinan bahwa berat badan kita tidak akan naik lagi dengan pola hidup yang sudah kita terapkan. Kalau udah operasi sedot lemak, itu lemaknya bisa nambah lagi nggak? Nah, kita mulai dengan fisiologinya. Kita mulai dengan bagaimana lemak itu menumpuk di kulit kita ya, di bawah kulit. Di bawah kulit ini memang tempat atau cadangan buat kelebihan energi yang kita simpan menjadi lemak. Di bawah kulit seperti di bawah kulit di pipi, di leher, kelihatan tumpukan lemak seperti double chin, di lengan, di dada. Kalau laki-laki malah jadi seperti ada payudaranya, itu disebut ginekomasti. Kemudian di perut, di pinggang, di paha. Di bawah kulit itu memang ditempatkan untuk menjadi cadangan sumber energi. Jadi kalau energi kita berlebih akan disimpan di bawah kulit. Jadi kalau ada lemak di luar tempat yang seharusnya, itu ada sesuatu. Bisa nggak di liver atau di hati menyimpan lemak? Bisa. Bisa nggak di jantung kita ada perlemakan? Bisa. Bisa nggak di pankreas itu ada perlemakan? Bisa. Bisa nggak di usus ada perlemakan? Bisa. Namanya lemak mesenterial. Bisa nggak di kulit kelopak mata, kantong mata tiba-tiba ada kuning-kuning? Bisa. Disebut santelesma. Itu adalah tempat yang seharusnya nggak ada di situ gitu, tapi bisa menampung lemak. Coba pertanyaannya, kenapa ada di tempat itu? Harusnya kan lemak ya di bawah kulit. Itu jadi sumber cadangan kita. Untuk suatu saat kita tanpa makan juga kita bisa pakai energi dari lemak ini yang di cadangan kita. Nah sekarang kalau kita punya berat badan, punya bentuk badan seperti ini, kemudian kita ingin sedot. Dan kita sedot. Artinya yang kita sedot adalah cadangan energi kita. Begitu kita sedot, dia akan mengecil. Cadangan energi ini sebenarnya gudang-gudang penyimpanan. Ada beberapa orang yang tidak bisa menggemuk, tidak bisa membesar, walaupun makan sebanyak apapun. Ada juga orang yang gampang membesar. Jadi tubuhnya itu membuat cadangan atau kantong-kantong lemak. Jadi semakin banyak makanan sisa energi yang dipakai di tubuhnya, kemudian dibuat kantong untuk menampung sisa. Jadi makin lama makin menggemuk, makin lama makin membesar. Bedanya ada orang yang lain, dia tidak membuat kantong-kantong lagi yang baru, tapi hanya menempatkan di tempat kantong yang sudah ada. Yang tadi membuat kantong-kantong yang baru, kalau yang satu lagi hanya di kantong yang ini aja terus dimasukin, sehingga kalau penuh dia nggak bisa masuk lagi, sehingga ditempatkan ke tempat yang lain. Misalnya di pembuluh darah, misalnya di jantung, misalnya di liver, misalnya di usus, sehingga ada beberapa orang yang badannya nggak gemuk, biasa aja, tapi perutnya gede. Waktu dicek lemak di perutnya juga nggak banyak. Begitu di CT scan dilihat ternyata lemak yang ngumpul di usus. Nah, dengan paham seperti ini artinya kantong-kantong itu sebenarnya bermanfaat nggak? Bermanfaat dong artinya. Jangan sampai kantongnya penuh atau nggak bisa membuat kantong lagi sehingga naruh lemak atau cadangan itu di tempat-tempat organ-organ vital yang penting-penting. Nah, artinya apa? Pada saat kita sedot lemak, dia akan berkurang. Kantongnya akan berkurang. Karena sebagian kantong sel-selnya itu dibuang. Jadi makannya harus benar. Pola hidupnya harus benar. Kalau pola hidupnya nggak benar, nambah lagi dong. Bisa jadi badannya masih membentuk kantong-kantong baru. Atau mungkin lebih gampang, badannya akan memasukkan lemak tadi ke tempat yang lain yang belum disedot, yang masih banyak kantong-kantongnya. Bahayanya apa? Bahayanya kalau badannya nggak mau bentuk kantong lagi, sehingga ditaruh di tempat yang organ-organ vital yang harusnya bukan sebagai penampung lemak. Jadi syarat untuk sedot lemak adalah harus sudah benar cara pola hidupnya.
Pola hidup itu artinya bagaimana dia cara mengatur makannya. Yang kedua, bagaimana dia memanfaatkan energi dari makan, misalnya seperti olahraga. Itu beberapa cara untuk mengatur pola hidup. Kalau kita mau sedot lemak, kita harus yakin kita sudah menemukan cara untuk pola hidup kita yang baik. Jadi tidak boleh dilakukan sedot lemak, sebaiknya ya, bukan tidak boleh. Sebaiknya tidak dilakukan sedot lemak kalau berat badan kita lagi naik. Kita harus mikirnya nanti kalau misalnya saya sedot, kantong saya taruh mana ya kalau kelebihan energi saya. Itu yang mesti dipikirkan. Bisa di situ lagi, bisa. Di tempat yang sudah disedot bisa lagi nambah. Bisa di tempat yang lain yang lebih gampang dia masukin. Tapi kalau udah sampai batas badannya tidak mau membuat kantong lagi, akan ditaruh di tempat yang organ-organ vital. Jadi setahun sekali sedot lemak karena nambahin lagi lemak, nambahin kantong lagi. Dan itu nggak sehat, sama sekali nggak sehat. Jadi baiknya melakukan sedot lemak yaitu pada saat berat badan kita tetap atau sedang turun. Atau tunggu turun. Sudah turun, nggak mentok, nggak bisa turun lagi, baru lakukan. Paling tidak ada keyakinan bahwa berat badan kita tidak akan naik lagi dengan pola hidup yang sudah kita terapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau setelah sedot lemak, badan kita tidak naik lagi? Jadi artinya kita tidak boleh ada kelebihan energi. Jadi 3 macam yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Itu pertama glukosa, itu sumbernya dari karbohidrat. Nasi, tepung, roti, kentang, itu satu. Yang kedua asam amino. Asam amino itu sumber dari protein. Jadi apapun yang kita makan, protein, susu, protein misalnya, daging, ikan, telur, itu sumber protein yang masuk ke dalam tubuh, yaitu dipecah jadi asam amino. Jadi glukosa, asam amino. Yang terakhir yaitu asam lemak. Asam lemak ini dapatnya dari lemak nabati atau lemak hewani. 3 ini yang masuk ke dalam tubuh kita. Glukosa, protein, dan asam lemak. Nah, kita mesti ngerti bahwa glukosa dan protein itu kalau di-convert ke kalori, jadi energi, itu dikali 4. Jadi kalau 1 gram glukosa yang masuk akan memberikan 4 gram energi. Bagaimana dengan lemak? Lemak sendiri akan memberikan 9 gram energi. Jadi lemak lebih banyak menghasilkan energi. Cuma walaupun lemak lebih banyak, tapi dia dicerna lebih lambat. Dipakai energinya lebih lambat dibandingkan glukosa. Glukosa langsung masuk ke liver. Kalau lemak, dia mesti jalan kemana-mana, berikatan mana-mana dulu, baru ke liver. Dari liver langsung memberikan energi ke otak. Makanya kalau orang makan gula akan cepat berasa puas daripada makan lauk. Begitu makan lauk, kok saya belum kenyang ya? Kalau nggak makan nasi atau makan sayur, makan daging, makan telur, makan kuah lontong, tapi kalau nggak makan lontongnya nggak kenyang. Jadi itu bedanya glukosa sebagai sumber energi dan lemak sebagai sumber energi, sama-sama energi. Kalau protein banyak dibutuhkan pada saat kalau kita melakukan aktivitas atau berolahraga. Jadi protein nggak usah banyak-banyak kalau Anda kurang olahraga atau ingin membentuk otot. Jadi jangan berpikir kalau kita makan protein, terus otot kita akan tiba-tiba akan membesar sendiri. Nggak mungkin. Harus dipakai dulu ototnya, dipakai buat bekerja atau olahraga, sehingga ototnya makin besar sesuai dengan tekanan yang stres yang diberikan dengan otot kita. Dari sini kita tahu bahwa sumber energi adalah glukosa dan asam lemak. Cuma 2 ini, glukosa dan asam lemak. Yang protein dipakai buat otot. Cuma sehari-hari kita kan nggak makan protein. Kita sehari-hari nggak makan minyak. Sehari-hari kita makan nasi dengan lauk. Nah, lauk ini adalah sumber protein dan lemak. Nasi adalah sumber karbohidrat. Dan kita mesti tahu kenapa terjadi lemak di badan kita. Terjadi lemak di badan kita ini menyimpan lemak, syaratnya harus ada gula atau glukosa. Nah, kalau ada glukosa, kita akan lebih mudah menyimpan lemak di badan kita. Kalau nggak ada glukosa, akan susah menyimpan lemak. Nah, kalau kita tahu energi kita dari glukosa satu lagi energi dari lemak, kalau kita masukkan dua-duanya, ini gampang disimpan. Kalau kita masukkan glukosa saja, kekurangannya glukosa adalah
kita membiasakan diri kita memakai sumber energi dari glukosa. Padahal glukosa ini nggak lama. Gula itu tidak lama di badan, karena tidak boleh glukosa lama di dalam darah. Dia akan dikonvert juga, akan dipindahkan juga jadi cadangan energi berupa lemak. Sehingga setelah 4, 5, 6 jam, kita akan kelaparan lagi, kita akan minta glukosa lagi. Nasi, tepung, roti, masuk lagi jadi lemak. Bagaimana dengan lemak? Kalau lemak sebagai sumber energi kita makan lauk misalnya, itu kan ada lemaknya. Nah, lemak itu dipakai sebagai sumber energi, lebihnya akan disimpan juga jadi lemak di badan kita. Jadi lemak nggak jadi lemak dipakai energi, lebihnya disimpan jadi badan kita. Tapi syaratnya tadi harus ada glukosa. Kalau glukosanya nggak banyak kita masukkan, lemak tadi tidak akan banyak disimpan di badan kita. Sehingga itu kuncinya menurunkan berat badan. Jangan masukkan glukosa. Kenapa harus milih lemak dibanding glukosa? Karena di otak kita tuh cuma bisa pakai 2 energi. Pertama dari glukosa, kedua dari keton. Keton ini sumbernya dari lemak. Nah, ini kuncinya. Pekerjaan kita semua berdasarkan dari makanan di otak. Tapi kalau di otak kita tidak dapat nutrisi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Asam lambung meningkat. Sehingga kalau kita ngerti glukosa ini hanya beredar 4, 5, 6 jam di dalam darah. Habis itu otak kita akan minta glukosa lagi, asam lambung kita naik. Kita nggak bisa kerja, gemeteran, minta makan. Padahal si otak lupa bahwa kita punya cadangan energi, yaitu di perut kita, di pinggang, di bawah kulit. Makanya ada kebaikannya kalau kita membiasakan diri kita memakai lemak sebagai sumber energi, sehingga akan dirubah menjadi keton di otak. Sehingga suatu saat kalau kita tidak sempat makan, atau kita mengurangi jam makan kita, misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, terus kita mau coba turunkan berat badan dan kita mengurangi dari jam 8 pagi sarapan sampai jam 7 malam, kemudian jam 9 pagi sampai jam 7 malam, makin lama makin sempit. Selama periode tidak makan itu, selama periode atau jam tidak makan itu, otak kita tetap akan bisa bekerja, menjalankan fungsinya dengan menggunakan keton yang dapat dari lemak di badan. Tapi kalau kita tidak membiasakan, terus kita kasih karbohidrat terus, lemak yang tadi, nasi pakai rendang, ini nasi dipakai buat energi buat otak, kemudian sisanya nasi dan rendang ini berikatan dengan lemak ini menjadi lemak. Begitu kita tidak makan, kita gemeteran. Karena kita membiasakan otak kita memakai glukosa. Jadi caranya seperti itu. Membiasakan diri supaya otak kita memakai sumber dari lemak yang disebut keton. Jadi kalau kita tidak makan, kita tidak gemeteran. Kita masih bisa menjalankan aktivitas, masih bisa berolahraga tanpa harus memasukkan sumber energi, karena sumber energi kita sudah ada di bawah kulit. Jadi itu caranya untuk supaya berat badan kita nggak naik lagi. Kurangi karbohidrat yang bisa mengikat makanan kita yang lain menjadi lemak. Yang kedua, pelan-pelan mengajari otak kita untuk menggunakan keton yang berasal dari lemak. Tidak harus makan. Bisa pakai dari lemak ini. Pada saat kita berpuasa, pada saat kita jam makan, kita memasukkan makanan yang rendah karbohidrat. Saya tidak bilang tinggi lemak ya. Jadi makan seperti biasa, tapi mengurangi karbohidrat. Sumber-sumber karbohidrat, sumber-sumber dari glukosa atau gula. Nah, ini triknya supaya setelah sedot lemak, kita tidak naik lagi berat badan. Nah, jadi jangan mengandalkan sedot lemak untuk badan Anda supaya bagus, tapi juga kesehatan Anda supaya bagus. Yang saya sebutkan tadi adalah jam makan dikurangi, jam berpuasa, misalnya seperti kita tidur, pada saat bangun kita belum makan juga. Nah, itu adalah jam berpuasa yang kita sebut dengan intermittent fasting. Anda boleh minum pada saat intermittent fasting. Jam makannya dipersempit. Tidak bicara berapa kalori yang masuk, tidak bicara berapa gram yang Anda makan,
Tidak. Hanya jamnya saja. Itu lebih mudah daripada Anda menghitung berapa kalori yang masuk dan berapa ditimbang-timbang berapa gram. Mengurangi karbohidrat dan mengurangi jam makan Anda. Membiasakan otak kita memakai keton yang berasal dari lemak di badan kita sehingga tetap bisa aktivitas tanpa harus gemeteran karena biasa tadinya mengandalkan glukosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.